Oke, belakangan ini gue lagi eksperimen cobain hal baru, yaitu gue coba gantiin MacBook yang biasanya gue colok ke monitor dengan ini. Samsung Galaxy S25 Ultra. Ya, sekali ini gue cobain fitur Samsung DeX dengan S25 Ultra. Fitur yang bisa ubah smartphone kalian supaya experience-nya kayak lagi pakai PC atau laptop seperti ini. Nah, menurut gua, fitur Samsung DeX ini ternyata menarik banget loh. Walaupun sepertinya fitur Samsung DeX ini nggak terlalu dipromosiin sama Samsung ya, tapi mungkin aja fitur Samsung DeX ini bisa kepake banget buat kalian. Makanya gua mau buat video khusus tentang Samsung DeX, bisa buat apa aja sih, terus gimana experience-nya buat ngerjain hal-hal yang biasanya dilakukan di laptop atau PC, seperti browsing, ngetik di Word, buat PPT, edit foto, sampai buat gaming dan beberapa tips dan trik pakai Samsung DeX. Nah, pertama-tama yang mau gue bahas adalah setup buat Samsung DeX. Teman-teman nggak harus pakai setup yang sama ya, tapi kali ini gue akan contohin pakai setup yang udah gue punya aja. Kalau buat di video ini, gue akan contohin dari Samsung S25 Ultra yang udah pakai One UI 8. Tapi teman-teman bisa pakai Samsung DeX juga di device lain yang kompatibel sama fitur Samsung DeX. Buat cek device Samsung kalian kompatibel atau enggak, teman-teman bisa ke website Samsung atau bisa juga tinggal lihat aja di layar ini, nanti gue akan tampilkan. Ini bisa beda-beda juga ya, tergantung gimana kalian mau pakai fitur DeX. Beda cara bisa beda juga device yang kompatibel. Untuk monitor, gue pakainya Apple Studio Display. Biar lebih greget ya kombinasi Samsung dan Apple. Teman-teman bisa pakai monitor mana aja sih, nggak harus Apple Studio Display. Tapi yang perlu dicatat adalah, kalau teman-teman mau pakai fitur Samsung DeX secara wireless, kalian butuh monitor yang support Miracast. Yang Apple Studio Display sayangnya nggak support. Jadi buat pakai Samsung DeX di Studio Display, opsinya bisa pakai kabel Thunderbolt bawaan dari Apple Studio Display. Dan kalau teman-teman pakai monitor yang lain, kalian juga bisa pakai kabel HDMI, itu opsinya lebih universal. Terus setup lainnya, gue juga pakai keyboard dan mouse wireless, supaya experience-nya kayak pakai PC atau laptop. Nah, sebenarnya device Samsung kalian juga bisa dijadiin sebagai touchpad sih, jadi tinggal pakai gestur jari kalian aja buat arahin kursor, klik, atau opsi lainnya bisa juga pakai S Pen device kalian, misalnya buat nulis atau gambar. Tapi dari pengalaman gue cobain Samsung DeX ini, gue lebih nyaman pakai setup dengan keyboard dan mouse wireless sih. Terus juga setup opsional buat teman-teman adalah kalian mungkin akan perlu dongle atau USB-C hub seperti ini. Sebenarnya ini balik lagi sih, kalian pakai monitor apa, tapi kalau port monitornya kurang lengkap, nah kalian bisa pakai USB-C hub seperti ini yang ada port HDMI, SD card, USB-C, USB-A, dan sebagainya. Oh ya, satu lagi, kalau misalnya teman-teman mau experience main games di Samsung DeX jadi lebih seru, gue juga saranin pakai Xbox controller seperti ini. Jadi tinggal connect Bluetooth dan bisa main games dari controller. Nah, nanti pas teman-teman sambungin monitor ke device Samsung kalian, nanti otomatis akan muncul tampilan desktop kayak gini. Agak beda ya pastinya dari tampilan di HP, tapi masih cukup familiar lah. Di bagian kiri bawah ada buat navigasi, terus ada app drawer juga buat lihat aplikasi apa aja yang ada di device kalian. Terus di bagian dock ini juga udah ada beberapa aplikasi. Terus di kanan bawah ini juga ada buat screen capture, atur volume, lihat notifikasi yang masuk ke HP kalian, quick settings yang akan kita bahas lebih lanjut, dan ada pengaturan hari, tanggal, dan jam. Nah, di bagian home screen ini sebenarnya mirip kayak lagi buka home screen di PC atau laptop. Jadi teman-teman bisa geser posisi icon aplikasinya, terus bisa dihapus juga kalau nggak mau ada di home screen. Bahkan teman-teman juga bisa tambahin aplikasi ke home screen kalian, tinggal di drag aja seperti ini, jadi gampang banget. Terus kita lanjut ke bagian kanan bawah, ini ada quick settings, dan kalau fitur DeX-nya lagi aktif, nanti akan ada tandanya nyala seperti ini. Dan kalau teman-teman klik lagi atau matiin, nanti tampilannya akan jadi mirroring dari HP kalian seperti ini. Jadi kalau mau pakai fitur DeX, make sure iconnya ini udah dinyalain. Buat pengaturan lebih lanjut seputar DeX, teman-teman tinggal klik dan tahan icon DeX ini di quick settings, dan nanti akan muncul settingsnya seperti ini. Di bagian yang pertama, kita ke connected display dulu. Jadi di bagian ini, isinya pengaturan seputar monitor yang terhubung ke HP kalian. Mulai dari bisa pilih mau jadiin monitor sebagai extension dari device kalian, atau mirroring juga bisa. Untuk di video kali ini, karena mau cobain experience dari Samsung DeX, gue pilihnya yang extended dulu, bukan yang mirroring. Terus kalau flow pointer to phone ini, fungsinya supaya pointer mouse-nya bisa nyambung dari monitor ke HP kalian. Dan teman-teman juga bisa atur posisi device-nya mau kayak gimana kalau flow pointer ini dinyalain. Bisa di atas, kiri, kanan, dan bawah juga bisa. Terus di setting ini, teman-teman juga bisa atur wallpaper, ukuran font, terus screen zoom-nya juga bisa diatur supaya tampilan UI-nya jadi lebih besar, dan display resolution juga bisa diganti. Nah, secara default pas gue cobain pertama kali, opsi resolusi display-nya tuh cuma ada dua, yaitu yang HD Plus atau Full HD. Terus gue coba cari-cari informasi seputar Samsung DeX di internet, dan ternyata kalau mau unlock resolusi yang lain termasuk yang 4K, caranya adalah dengan menggunakan modul multistar yang ada di Goodlock. Terus nyalain setting high resolutions for external display, dan nanti kalian bisa ada opsi buat wide quad high definition, sampai 4K juga bisa. Tapi ini juga kembali lagi ke resolusi monitor kalian ya. Kalau misalnya mau resolusi yang 4K, berarti monitornya juga harus bisa yang 4K atau lebih tinggi. Kayak misalnya di Apple Studio Display ini yang bisa 5K.
Oh ya, pas teman-teman nyalain resolusi 4K, nanti kalian bisa lihat nih, tampilan di layar kalian bisa jadi mengecil seperti ini. Tapi tenang, scalingnya ini juga bisa di-adjust lagi di bagian screen zoom yang tadi, supaya tampilannya tetap nyaman buat dilihat. Terus juga ada fitur display rotation buat teman-teman yang pakai monitor yang bisa diputar atau yang bisa vertikal, jadi bisa disesuaikan lagi. Dan untuk screen timeout, gue biarin seperti bawaan default 10 menit aja buat matiin displaynya setelah 10 menit tidak aktif. Oh ya, ini ada yang gue notice juga pas lagi cobain Samsung DeX di Apple Studio Display. Nah, karena Apple Studio Display ini nggak ada tombol apapun, jadi pengaturan kayak brightness yang biasanya bisa diatur dari settings pas misalnya colok ke MacBook. Tapi karena gue pakai Samsung DeX, sepertinya nggak ada pengaturan buat atur kecerahan layar si Studio Display ya. Cuma bisa atur kecerahan layar dari S25 Ultra-nya aja. Kalau monitornya ada tombol fisik, gue yakin ini nggak akan jadi masalah sih. Tapi kalau monitornya yang tipikal kayak Apple Studio Display yang nggak ada tombol apapun, sepertinya brightness-nya udah fix deh. Kalau teman-teman ada yang tahu gimana caranya, boleh banget buat tambahin di komen ya. Lalu kalau kita lanjut lagi, di bagian selanjutnya ada pengaturan buat keyboard yang kalian pakai. Di bagian ini kalian bisa atur bahasa, keyboard shortcuts, termasuk pengaturan mouse dan trackpad juga bisa kalian atur dari sini. Misalnya buat atur pointer speed, atur klik mouse kalian, dan sebagainya. Untuk pengaturan satu lagi, teman-teman bisa atur settings buat S Pen. Mau pakai pen mode buat hover bisa, atau mau yang mode kayak pakai mouse juga bisa. Nah, kalau tadi udah dibahas soal setupnya kayak gimana, terus setting monitornya kayak gimana, kali ini gue mau share ke teman-teman gimana experience-nya pakai Samsung DeX. Untuk aktivitas yang pertama yang biasanya sering gue lakukan di MacBook pastinya adalah browsing. Kalau buat browsing pakai Samsung DeX, dari yang gue coba ini pengalamannya mirip kayak lagi pakai laptop atau PC ya. Dari pas buka beberapa tab, baca artikel, bahkan buat multitasking dengan tampilan split view kayak gini juga bisa banget loh. Browsernya pun juga bisa teman-teman sesuaiin lagi tergantung kalian sukanya pakai browser apa. Mau pakai Google Chrome bisa, Samsung Internet juga bisa, Arc Browser itu juga bisa, dan sebagainya. Buat browsing sambil buka beberapa tab atau Windows buat multitasking sih menurut gue ini salah satu contoh penggunaan Samsung DeX yang oke. Memang teman-teman juga bisa split screen kayak tadi langsung dari device kalian di S25 Ultra, tapi ya tentunya akan lebih nyaman kalau bisa split screen langsung di layar yang lebih besar. Terus kalau kita lanjut lagi, ini mungkin agak lebih spesifik buat bidang pekerjaan gua, yaitu dalam hal sosial media. Nah, menurut gua kalau buat social media experience-nya lumayan oke. Gua udah coba di 3 platform yang sering gua pakai, di YouTube, Instagram, TikTok. Dan di ketiga platform ini dari yang gua coba experience-nya cukup mirip kayak buka sosmed di laptop. Teman-teman bisa resize window aplikasinya sesuai dengan yang kalian mau. Terus buat scrolling misalnya di YouTube Shorts, TikTok atau Instagram Reels, menurut gua kalau buat scrolling lebih enak jadiin HP-nya sebagai touchpad ya, jadi berasa kayak beneran pakai HP-nya gitu. Gesturnya udah familiar, tinggal swipe aja buat lanjut scrolling. Ada enaknya juga sih karena bisa ada 2 opsi. Mau pakai touchpad bisa, atau mau pakai kombinasi keyboard dan mouse juga bisa. Terus yang gue notice juga dari pakai sosmed di Samsung DeX, dari yang gue coba kadang bisa agak ngebug ya. Kadang suara yang keluar itu bisa keluar dari S25 Ultra, kadang bisa dari Studio Display. Dan ini sepertinya nggak bisa gue atur, jadi random aja gitu. Kalau lihat dari pengaturan DeX, sebenarnya ada setting buat atur suara yang keluar itu dari monitor yang terhubung, tapi entah kenapa ini nggak bisa di Studio Display karena dianggapnya no audio device. Padahal Studio Display ini udah punya speaker built-in. Terus hal lainnya yang masih berhubungan soal buka sosial media di Samsung DeX, walaupun feel-nya itu mirip kayak lagi buka sosmed di laptop atau PC, tapi dari yang gue coba tetap nggak bisa kayak di MacBook ya, yang bisa buka 2 tab YouTube dan diputar secara bersamaan. Kalau di Samsung DeX tetap cuma bisa salah satu aja. Ini fitur yang cukup sering gue pakai sih, jadi kalau misalnya lagi research video itu sambil dengerin lagu, tapi sayangnya di Samsung DeX ini cuma bisa 1 tab aja yang diputar dalam satu waktu. Tapi overall buat sosmed cukup nyaman sih, terutama pas jadiin device S25 Ultra sebagai touchpad. Buat scrolling tuh jadi nyaman banget. Terus buat teman-teman yang sering pakai Microsoft Word, Excel, PowerPoint, nah kalian juga bisa manfaatin fitur Samsung DeX ini nih. Karena jadi lebih nyaman sih mau ngerjain sesuatu dengan layar yang lebih besar pakai monitor dibandingkan ngerjain dari layar S25 Ultra. Buat urusan ngetik, buat slide, menurut gue ini salah satu implementasi yang bagus dari Samsung DeX. Ini gue contohnya pakai Microsoft Office, tapi ya sebenarnya kalian juga bisa pakai opsi lainnya seperti Google Docs, Google Slides, dan sebagainya. Oh ya, ngomong-ngomong karena spesifikasi S25 Ultra ini gokil banget, RAM-nya 12GB, pakai Snapdragon 8 Elite, multitasking dengan beberapa aplikasi seperti ini tetap bisa lancar banget. Terus yang gue suka juga adalah walaupun HP-nya lagi pakai Samsung DeX, tapi kalau teman-teman butuh foto sesuatu, kalian tetap bisa pakai kamera HP kalian loh. Jadi kalau butuh foto dokumen atau foto apapun, tetap bisa pakai kamera S25 Ultra, mau pakai kamera belakang bisa, atau kamera depan juga bisa. Dua-duanya tetap bisa dipakai. Lalu contoh penggunaan Samsung DeX yang gue pribadi suka banget adalah buat edit foto. Gue udah coba edit foto di Adobe Lightroom pakai DeX dan ternyata bisa juga loh. Bahkan experience-nya menurut gue nyaman. Berasa edit foto di MacBook. Tampilannya nggak sama persis sih kayak Lightroom versi MacBook. Ini lebih ke arah versi mobile yang digedein. Tapi buat edit foto menurut gue bisa banget. Tapi sedikit tips aja dari gua karena layar S25 Ultra ini menurut gua layar yang bagus. Jadi kalau kalian mau edit foto di monitor, itu saran gua adalah pakailah monitor yang kurang lebih setara dengan layar S25 Ultra atau bahkan lebih bagus.
Karena kalau layarnya kurang justru jadi sayang banget. Kalau buat edit foto, menurut gue layar yang bagus itu penting banget sih. Kalau soal edit foto udah, buat edit video juga bisa loh. Jujur aja gue nggak edit video ini pakai Samsung DeX ya, karena gue biasanya edit video pakai Final Cut Pro dan itu cuma ada khusus di Mac aja. Tapi buat edit video sebenarnya juga bisa. Tinggal pilih aja mau pakai aplikasi video editor yang mana, ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau ditanya bisa edit video atau enggak dengan Samsung DeX, jawabannya ya bisa. Kalau buat aplikasi, biasanya dari yang gue coba tetap sedikit banyak butuh penyesuaian ya, karena aplikasi di HP itu biasanya base-nya touchscreen. Jadi cara pakainya bisa agak berbeda dengan misalnya pakai keyboard dan mouse. Tapi kalau udah sering pakai aplikasinya dengan Samsung DeX, menurut gue nanti lama-kelamaan juga bisa kok. Untuk gaming, ini juga menurut gue seru banget di Samsung DeX. Gue udah cobain beberapa games yang bisa dimainin dengan DeX, misalnya kayak PUBG, bisa dimainin juga, terus Genshin juga bisa, bahkan Fortnite ternyata juga bisa di DeX. Dan dengan kombinasi keyboard mouse, menurut gue ini experience main gamesnya jadi seru banget. Dari beberapa games yang udah gue coba, menurut gue games-games ini tetap bisa dimainin dengan nyaman sih. Dan yang bagusnya adalah ada dua opsi, mau mainnya pakai keyboard dan mouse bisa, atau mau pakai wireless controller seperti ini juga bisa banget. Tinggal disesuaikan aja games mana yang lebih cocok pakai keyboard dan mana yang lebih cocok pakai wireless controller. Jujur aja experience main games di DeX ini seru banget sih. Walaupun seperti yang gue bilang tadi, tetap ada penyesuaian pencet tombol yang mana dan sebagainya. Tapi kalau udah terbiasa, gue yakin main games bisa jadi lebih seru di Samsung DeX dibandingkan di layar yang lebih kecil dari HP-nya aja. So itu dia pengalaman cobain Samsung DeX, fitur yang menurut gua underrated banget. Karena ternyata fungsinya tuh bisa banyak banget loh. Mulai dari yang berhubungan sama produktivitas, buat edit, nonton, bahkan buat gaming pun juga bisa. Dengan tampilan yang lebih besar dengan Samsung DeX. Kalau menurut teman-teman Samsung DeX gimana nih? Biasanya dipakai buat ngapain aja sih? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!